الفاتحة بالفتوح والنور والرسوح وصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح بالتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم إلى أرواح الحبيب محمد الهدار من الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وحضر في هذا المجلس وعبد الله في هذا المسجد وساعد في بنية هذا المعهد سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وفدرنا آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رواه مسلم. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu, dikelilingi itu surga, dikelilingi itu surga, bil makare, dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, wa huffatin naru, dan dikelilingi itu neraka, bisyahawat, dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, sebagaimana neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Kalau ada, tahu donat nggak sampean? Donat itu dipupui sama apa? Gula manis. Sehingga pertama yang dirasakan adalah manis. Ini ibarat kalau surga itu dipupui dengan yang tidak enak, tetapi menjanjikan nikmat. Karena itu kalau kepingin bisa merasakan kenikmatannya surga, harus melewati yang tidak enak tadi itu. Tak kasih gambaran. Anak kecil misalnya, pingin sehat, dia disuntik imunisasi dulu. Dia harus sakit dulu. Setelah agak besar, dia disunat. Nggak enak. Setelah itu, dia tadi itu harus belajar. Nggak enak. Setelah itu harus merasakan sholat, harus mengerjakan sholat, puasa, lapar, haus. Belum lagi nanti ada ajaran jihad, membela agama Allah. Belum lagi ibadah, nanti yang lainnya tambah qiyamul lail, macam-macam. Nggak enak, tapi menjanjikan kenikmatan surga. Kenapa? Ada yang matikan ini? Menjanjikan kenikmatan surga. Lain halnya kalau neraka itu dikelilingi dengan kesenangan, seneng aja. Ada diskotik, ada ganja,
ada sabu-sabu, ada pelacur-pelacur yang cantik, ada nggak perlu sholat tidur aja, nggak perlu puasa makan aja, seneng tapi tidak menjanjikan kenikmatan, menghasilkan siksa neraka. Sama anak kecil, permen terus, coklat terus, nggak menjanjikan sehat. Ntar lagi nangis dia, kenapa? Sakit gigi. Ntar lagi nangis dia, kenapa? Kena diare mencret misalnya. Karena itu kalau kepingin sehat ya harus nahan diri, jangan sampai terlalu banyak makan. Kalau perlu nggak perlu makan permen, nggak perlu makan yang lainnya supaya sehat. Begitulah juga kita kalau kepingin selamat dari neraka, tinggalkan sekalipun menyenangkan, tapi kalau itu adalah maksiat kepada Allah, tinggalkan, karena itu bisa menyebabkan manusia disiksa di neraka. Hubatin naru bis syahwat. Urusan kebaikan sekalipun enggak seneng kamu, tetap dikerjakan, tetap dicari. Urusan maksiat sekalipun menyenangkan, tinggalkan. Itu akan bisa menjadikan kamu selamat di neraka dan masuk ke dalam surga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fastabigul khairat, salinglah kamu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nih, kita kasih contoh. Hayya 'alas shalah, sampai cepet-cepetan atau nunggu qomat. Seharusnya lebih cepat lebih bagus. Kalau perlu sebelum adzan udah ada di masjid. Fastabigul khairat, untuk kebaikan yang cepet-cepetan. Kalau pergi ke pasar, wah cepet-cepetan orang sungi. Jangan sampai nggak awal yang masuk. Tapi kalau untuk ke masjid yang paling terakhir, apalagi kalau Jumatan tunggu qomat, kalau perlu imamnya udah takbir baru lari. Kalau ada orang ngajak sedekah, ayo kita bangun masjid, fastabigul khairat, cepet-cepetan, aku semennya, aku ininya, aku itunya, begitu yang mampu tentunya. Cepet-cepetan. Kalau ada orang yang sakit, cepet-cepetan dia tadi itu beramal, membantu. Fastabigul khairat. Pernah Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar ada keles, ada perbedaan pendapat. Akhirnya semuanya mikir, ya, kata Sayyidina Abu Bakar, ada apa saya melakukan itu sama Umar ya? Kata Sayyidina Umar, ada apa sih aku melakukan itu sama Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Umar mau ke Sayyidina Abu Bakar untuk minta maaf, didahului sama Sayyidina Abu Bakar. Didahului sama Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, waduh, tidak pernah aku dalam kebaikan kecuali aku nomor 2-nya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sudah kebaikan nggak mau tunda, langsung lebih cepat daripada Sayyidina Umar. Pernah Nabi SAW juga ketika minta mengajak, ayo bantuan untuk membela agama Allah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ditanya, gimana Umar? Separuh milikku ya Rasulullah untuk fisabilillah. Separuh miliknya, kalau tanahnya 2 hektar, yang 1 hektar fisabilillah gitu.
Kalau duitnya misalnya 2 miliar, yang 1 miliar untuk fisabilillah. Kalau kendaraannya ada 2, yang 1 untuk fisabilillah. Sayyidina Abu Bakar tanya, Abu Bakar gimana kamu? 100% fisabilillah ya Rasulullah. Semua kendaraanku fisabilillah. Semua tanahku fisabilillah, semuanya. Loh, waktu Sayyidina Umar memberikan separuh ditanya sama Nabi, Umar, ini banyak keluarga kamu gimana? Udah saya tinggalkan separuh ya Rasul. Ketika Sayyidina Abu Bakar memberikan semuanya ditanya, Abu Bakar keluargamu gimana? Cukup punya cinta Allah dan Rasul. Kata Rasulullah, derajatnya kamu sama dengan ucapannya kamu. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar 100%, Sayyidina Umar 50%. Derajatnya Sayyidina Umar separuh daripada derajatnya Sayyidina Abu Bakar. Tuh lihat, hebat. Fastabiqul khairat, itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sampean kandak, kalau untuk sedekah dolek paling cilik. Telok dilihat yang paling atas misalnya 1 juta, yang paling bawah 10.000, nuruti yang paling ningsor sampean. Bukan fastabiqul khairat. Justru cari nomor terakhir. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, cepet-cepetanlah kamu, ila maghfiratin, kepada ampunan Allah, wa jannatin, dan surga, min rabbikum, daripada Allah, ampunan daripada Allah, wa jannatin, dan surga. Surga arduha, yang mana lebarnya surga itu as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi. Uiddat, disediakan itu surga lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Kamu hendaknya cepat-cepat untuk mendapat ampunan Allah. Penting loh ya. Ampunan Allah itu udah disediakan, asal kamu mau cepat-cepat ngambil bagian. Kamu banyak berdosa, kamu banyak melanggar. Dosa itu adalah lebih berbahaya dari racun. Kenapa? Racun itu membahayakan jasad kamu. Kalau jasad kamu kena racun, maka kamu merasakan sakit. Cuma kalau sudah mati, racunnya juga mati. Tapi dosa kamu itu lebih berbahaya. Kenapa? Kalau kamu mati bawa dosa, akan semakin sakit yang kamu rasakan. Di kuburan sakit, di mahsyar sakit, nanti ditempatkan di neraka Allah juga sangat sakit. Adzabun alim, azab yang sangat menyakitkan. Karena itu cepat-cepat untuk mendapatkan ampunan Allah dengan taubat, dengan istighfar. Cepat-cepat mendapat ampunan Allah dengan memperbanyak amal soleh, berubah perbuatannya, akhlaknya, supaya selamat. Kalau sakit langsung kamu berangkat ke dokter minta obat. Kalau perutnya sakit langsung beli obat supaya cepat sehat. Kalau punya dosa kok enggak langsung tobat supaya cepat diampuni oleh Allah. Kalau bermaksiat kenapa enggak minta bimbingan orang yang soleh supaya diampuni oleh Allah.
Lah kalau sebelum bertobat keduluan mati, berarti mati membawa dosa. Oh, susah saudara. Karena itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, cepat-cepat untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kamu, jangan ditunda-tunda. Kalau tobat jangan ditunda-tunda, kalau istighfar jangan ditunda-tunda, kalau mau berbuat amal soleh jangan ditunda-tunda. Wala turajji fi'las salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan kamu itu menunda, besok aku berbuat baik, besok aku bertobat. Mungkin besok datang kamu sudah ditanam mati. Cepat-cepat berlomba-lombalah kamu di dalam mendapatkan ampunan Allah, wa jannatin, dan untuk masuk surga Allah. Aneh kalau sampean ada sepak bola minta ada di paling depan sampean. Kalau nonton artis minta di paling depan. Kalau sholat minta paling belakang sampean. Kalau masuk bioskop tontonan awal marah, orang pertama yang datang. Kalau masuk masjid orang terakhir yang masuk. Aneh. Ingin masuk surga tapi terpaksa Pak kadang-kadang. Kata Nabi, ajiba rabbuka an qaumin yugaduna ilal jannati bisalasil. Heran Allah itu melihat ada beberapa orang diajak masuk surga tapi dirantai. Model enggak? Ibarat orang mau dikawinkan tapi dipaksa. Model enggak? Alah, apa dipaksa? Seharusnya kan tambah seneng. Ayo kawin. Iya, siap Ustaz. Saiki, siap Ustaz. Kawin nangis. Jangan Ustaz. Dipaksa, nggak mau. Kan goblok ini orang. Oh, ini orang bongol ini. Dikasih untung yang besar, nggak mau dia. Dijak masuk surga, mokso. Sampai dirantai, ditarik-tarik. Ayo masuk surga. Itu ada beberapa orang diajak ke masjid, abot padahal diajak masuk surga. Diajak ke majlis ilmu, berat padahal diajak masuk surga. Diajak ke dzikir, berat padahal diajak masuk surga. Heran. Padahal Allah merintahkan wasari'u, cepet ya. Kalau ke surga itu cepet-cepetan gitu loh. Kalau maksiat cepet deh. Mentalnya kita, moralnya kita ini seperti laron. Tahu laron enggak? Tahu laron? Binatang-binatang itu yang ada suwiwinya itu, yang ada apa? Yang ada yang terbang itu kalau ada kelihatan api, kalau ada kelihatan lampu, langsung menyerang. Dia beranggapan kalau sudah terang itu adalah nikmat. Paham ya? Kalau terang itu adalah nikmat. Akhirnya dia masuk ke dalam api, yantek al-gosongu wal mampusu. Ya terbakar dia. Begitulah juga kadang-kadang orang Pasuruan. Datang biduanita trio macan misalnya. Kalau perlu trio buaya ntar lagi. Datang, laron-laron ini datang. Dia nggak paham, dia merasa kalau di situ itu ada hiburan. Padahal di situ dia akan terbakar di bersama neraka nanti. Paham nih? Kalau ada maksiat, berdatangan menyerbu dia.
Karena itu Nabi SAW gambarkan, innakum tatahafatuna fin nari tahafutal farash. Kamu itu kenapa kok menyerbu ke neraka seperti nyerbunya laron binatang-binatang kecil yang berterbangan tadi itu ke api. Wa inni akhidum bihijazikum. Aku ini Nabi ini kewalahan. Ibarat orang tetap memaksa masuk ke api, aku ini gendeli kamu, aku ini pegangi kamu. Jangan, itu bahaya, itu masuk ke neraka. Tapi kamu tetap aja ngotot. Nabi itu setiap saatnya ngingetkan, jangan maksiat, itu ke neraka, jangan lupa kepada Allah, itu ke neraka, jangan mabuk, jangan zina, jangan judi, jangan itu. Tapi kamu maksa. Akhirnya nasibnya kamu seperti laron, nanti terbakar nantinya. Laron itu kandhani, ojo ya, jangan kamu tadi itu ke api ya. Nggak mokong laron itu, ditampel gitu ya. Laron tadi itu ngedom balik maning, ngelaron kok. Ya begitulah kadang-kadang umat Islam dilarang untuk berbuat jelek, dilarang untuk bermaksiat, kembali lagi. Nah, karena itu hati-hati, an-nar huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan yang nikmat-nikmat. Karena itu kalau ada yang nikmat-nikmat, mikiro dimi, dinilai dulu, ini bener apa enggak, diridhoi oleh Allah apa enggak. Jangan-jangan menyebabkan masuk neraka Allah, tinggalkan supaya selamat begitu. Apalagi di akhir zaman. Wah Allah, kalau orang dulu itu mau zina itu takut. Kalau orang dulu itu jadi pelacur malu. Kalau orang dulu laki-lakinya itu sama pelacur, waduh, dia malu. Kalau sekarang, ya Allah, pelacur-pelacur tadi itu paes Pak, di pinggir jalan, transaksi berapa? 50.000 wis. Ya apa? 30.000. Loh, nyang-nyangan, nggak malu, walaupun ada di pinggir masjid berani mereka. Kenapa sampean mereka itu kok berani? Karena wong sungi wedi, orang Pasuruan takut, akhirnya yang maksiat nekat. Karena itu jangan Anda kompromi, yang enggak benar dilarang, yang enggak mau diusir. Begitu loh orang itu. Enggak usah takut, kenapa? Dia maksiat kok. Kenapa orang mabuk-mabuk nekat? Karena Anda takut untuk melarang. Karena itu jangan kompromi, awas mabuk lagi, tak usir kamu, tak tangkep kamu, tak laporkan kamu, begitu loh. Kalau enggak dia nekat, padahal dikit. Yang mabuk orang 10, sak desa wedi kabeh. Yang tegas sampean. Kalau sampean tegas, yang mabuk takut. Kenapa judi itu bebas? Karena takut. Coba kalau ditegesi, nggak ada yang berani, saudara, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nah, karena itu kita harus menjaga lingkungan. Jangan sampai dirusak dengan orang-orang yang fasik. Jangan sampai dirusak dengan orang-orang yang begitu. Di akhir zaman, waduh, lebih dominan maksiatnya, lebih nekat maksiatnya. Sampai Nabi SAW gambarkan bagaimana di akhir zaman ini. Nabi berkata apa? Badiru bil amal. Cepat-cepat kamu itu banyak amal ya. Selagi kamu bisa beramal, badiru bil amal. Cepat-cepat kamu banyak amal.
Fitanan, sebelum kedatangan fitnah. Fitnah silih berganti, bukan satu fitnah, tapi fitnah. Fitnah ini sesuatu yang mengganggu, namanya fitnah. Kalau fitnah dalam keluarga bisa mengakibatkan cekcok dalam keluarga. Kalau fitnah dalam kampung bisa mengakibatkan tidak ada ketenangan dalam kampung. Tapi ini fitnah dalam agama, fitnah dalam iman, fitnah dalam yang banyak amal sebelum kedatang itu fitnah sampai dikatakan kagita'il lail al-mudlim. Fitnah itu seperti bagian-bagian malam hari yang gelap. Kalau sudah sore semakin gelap ya. Kalau udah maghrib gelap, isya tambah gelap, jam 9 malam tambah gelap, jam 12 malam tambah gelap. Begitulah juga fitnah di akhir zaman. Islam itu semakin surut. Bukan surut pemeluknya, tetapi keislamannya semakin redup. Terus tambah redup. Orang dulu itu, di zaman dulu itu masjidnya pol terus. Sekarang masjidnya sepi, tempat hiburannya pol. Orang dulu tadi itu kalau sudah kedatangan kiai orang yang soleh, menyambut dengan sambutan yang meri. Ya, tapi kalau sekarang datangi orang yang soleh biasa. Tapi kalau pemain sepak bola semua minta tanda tangan. Kalau penyanyi, sambutannya hebat, luar biasa. Terus itu Pak, akan semakin surut. Nah, tambah gelap. Pumpung durung, pumpung masih masjidnya ada. Pumpung majlis taklimnya apa ada. Badiru bil amal, cepet kamu itu banyak sambut dengan amal-amal, dahului dengan amal-amal. Fitnah yang bagaikan kegelapan malam hari. Nanti pada puncaknya sampai begini di akhir zaman nanti itu Pak. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi beriman, sore kafir. Ketolenan, iman nih ketolenan. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore mukmin, pagi kafir. Allah, mudah-mudahan selamat anak turunan kita ya. Agama dibuat mainan. Loh, jangan dianggap nggak mungkin. Sampai tahu nggak orang-orang liberal itu? Orang-orang liberal yang menyatakan Quran ini perlu dikritik. Orang-orang liberal menyatakan agama itu podo kabeh. Orang-orang liberal macam-macam lah dia tadi itu mentafsiri Quran sak maunya sendiri. Itu ada banyak yang turunannya kiai-kiai soleh. Banyak turunannya kiai-kiai yang hebat. Malah dari keluarga pendiri-pendiri NU. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Nih, kena fitnah. Paham-pahamnya bisa mengeluarkan daripada ajaran Islam. Kemurtatan. Kadang-kadang yang dipertahankan. Kenapa? Karena udah didoktrin dengan ajaran-ajaran luar Islam. Hati-hati. Jangan merasa, tak mungkin saya. Loh, kalau sudah kena fitnah bisa aja. Bisa aja. Yang dulu bapaknya seneng cinta sama sahabat, anak turunannya nyaci sahabat, bisa. Ada. Yang dulu orang tuanya sholat Jumat, anak turunannya ninggalkan sholat Jumat juga ada. Yang dulu orang tuanya tadi itu baca Bukhari Muslim, anak turunannya benci Bukhari Muslim, ada.
Yang dulu orang tuanya adalah ahli sunnah wal jamaah, anak turunannya misalnya jadi liberal ada. Yang dulu bapaknya seneng haul, anaknya mengharamkan haul, membid'ahkan haul ada. Fitnah mau diapain? Itu akan terus sampai kalau perlu keluar Islam. Bapaknya mukmin, anaknya murtad loh nanti. Murtad itu Pak, jadi kafir itu enggak harus nyembah berhala, enggak harus keluar dari Islam jadi Kristen, Hindu, Buddha atau yang lainnya, tidak. Murtad itu sekalipun kepahamannya, akidahnya berubah, hati-hati. Cepat-cepat ya beramal kamu sebelum kedatangan fitnah-fitnah urusan agama yang sampai menyebabkan manusia banyak yang kafir saat itu. Permasalahannya apa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena sudah menjual agamanya, imannya, akidahnya dengan dunia. Sepenting dunia. Yang penting jadi menteri, yang penting jadi DPR, yang penting jadi gubernur, yang penting jadi wali kota, yang penting jadi bupati, yang penting jadi camat, yang penting jadi kepala desa, yang penting kalau perlu, yang penting kaya, yang penting dapat sumbangan asal keluar dari Islam. Siap? Loh, sekarang gimana zamannya seperti ini? Tetap pertahankan. Jangan berubah amalnya, jangan berubah akidahnya, jangan berubah akhlaknya, jangan berubah perbuatannya, tetap dipertahankan. Dah sulit lebih baik di dunia tapi gampang di akhir. Berat pikulen. Berat itu pun tetap kamu pertahankan. Yang penting nanti ringan ada di akhir. Susah, enggak apa-apa, susah sementara di dunia tapi masuk surga, begitu. Nabi menggambarkan di akhir zaman ini Pak, kalau orang mau taat sama Allah itu seperti pegang bara api. Tahu bara api? Kalau sampean bakar areng ditaruh ada di tangan, gimana rasanya? Bakar, tangan ini panas. Cuma permasalahannya kalau sampean lepas kobong kabeh, terbakar semuanya. Saanak putu sampean terbakar semuanya. Gimana sikapnya? Kalau sampean lepas, sampean cul kobong kabeh, semua jadi korban, atau sampean pertahankan masih panas gak apa-apa sudah, yang penting saya selamat, anak cucu saya selamat, keluarga saya selamat. Tak pertahankan. Lah begitulah juga bawa syariat, bawa Islam, bawa iman di akhir zaman ini panas. Kadang-kadang nggak didukung sama pemerintah, kadang-kadang nggak didukung sama lingkungan, kadang-kadang nggak didukung sama tetangga, tapi tetap pertahankan. Jangan berubah. Kenapa? Kalau sampean lepas, anaknya sampean nanti berubah loh ya. Cucunya sampean berubah, akidahnya dilempas, putumu, anak turunanmu berubah semuanya nanti. Dipertahankan walaupun panas. Kenapa? Supaya selamat terus temurun. Dalam hadis yang lain bahwa di akhir zaman ini sama umat Islam itu keadaannya dengan zaman dahulu. Dulu orang musyrik, orang kafir, akhlaknya enggak ada, yang perempuan buka aurat, kemudian orang-orangnya itu pemabuk, saling membunuh, saling merampas, saling mendolimi. Datang Islam, enggak boleh mabuk, enggak boleh zina, enggak boleh judi. Datang Islam, perempuan tutup semua auratnya. Heran orang-orang, waduh, lain ya ajarannya ya, lain ya ajarannya. Heran, asing begitu. Nanti di akhir zaman keadaannya sama seperti awal mula. Padahal Islam udah menyebar kemana-mana.
nanti dibilangi perempuannya, tutup auratnya Bu, jangan pakai pakaian ketat itu dan ini. Masa gitu ajaran Islam? Loh, kok masa? Yang laki-laki misalnya, nggak boleh itu riba, dosa itu nggak boleh. Masa iya? Kalau udah ajak zikir, masa gitu-gitu aja ajaran Islam? Masa nggak boleh? Masak terus, masak orabon sampean. Jangan masak urusan agama sampean. Nanti akan terjadi di akhir zaman ajaran Islam itu orang Islam sendiri yang asing. Kok ngono ya? Masa iya nggak boleh? Nggak boleh pacaran. Oh iya tah? Masa nggak boleh? Masa kabeh? Kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Untung orang yang asing, orang yang dianggap model di akhir zaman itu orang yang selamat. Ciri-cirinya, sifatnya gimana? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ummati. Yaitu orang-orang di akhir zaman yang muncul, mereka melakukan kebaikan daripada kerusakan yang diperbuat oleh daripada orang-orang di akhir zaman tadi itu dan Nabi. Mereka rusak. Ngadakan misalnya ibu-ibu gerak jalan dengan pakai training, megal-megol misalnya atau yang lainnya. Ngadakan acara-acara begitu, tapi ada yang dia tadi itu berukutan pakai godong, nasihati, jangan Bu, Anda jangan pakaian begitu, kasihan nanti pemuda-pemuda, kasihan pemudi-pemudi, diajak ayo yasinan, ayo zikir, ayo itu. Orang yang demikian adalah orang yang beruntung. Kenapa? Melakukan kebaikan daripada kerusakan yang terjadi ada di masyarakat. Jarang orang begini nih, jarang ya. Tapi kalau ngadakan pertandingan voli banyak. Perempuan yang ngadakan demikian ini nggak gampang. Ngumpulkan pemuda-pemuda, ayo pengajian, dibacakan hadis Rasulullah. Jarang pemuda gini nih. Kalau ngumpulkan, ayo sepak bola bareng banyak. Ayo nongkrong bareng banyak. Lah, orang yang model seperti demikian ini di akhir zaman, itulah orang yang beruntung. Lah sampean dadi beruntung, Pak. Aja dadi buntung sampean. Karena itu sekali lagi Nabi sudah menggambarkan surga semua orang kepingin masuk, tapi harus siap merasakan yang tidak enak dulu. Harus merasakan yang tidak disenangi oleh jiwa kamu. Harus siap. Kamu tadi itu susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Neraka, hati-hati. Karena neraka itu dikelilingi dengan yang nikmat-nikmat. Jangan asal kamu, yang penting saya tertawa, yang penting saya terhibur, yang penting saya kaya, yang penting saya senang. Teliti dulu. Apakah kesenangan itu, apakah hiburan itu, apakah kekayaan itu adalah bagus atau menjadi topengnya atau sabab yang bisa masuk ke neraka? Hindari semuanya. Paham nih ya? Hati-hati. Paling bahaya Pak, neraka itu paling bahaya. Sampean kalau kepingin untuk didik diri nih, coba sampean lihat api itu, didekatkan tangannya sampean ke api, durung tutup api wis panas tak kuat sampean. Pernah keinjek putung rokok keselomot api, sakitnya luar biasa. Baru keselomot sampean, api kecil di dunia lagi,
sampean udah nggak kuat, apalagi api yang menggunung ada di neraka. Ya opo rasane? Nggak ada yang kedot nanti di neraka itu, Pak. Nggak ada yang kedot. Nggak ada yang hebat. Nggak ada yang kuat. Fama asbarakum 'alan nar. Pernah nggak keinjek paku? Keinjek jarum, kemasukan duri, sakit. Baru duri jarum aja nggak kuat nahannya, apalagi siksa kubur, apalagi siksa neraka. Jangan main-main. Kamu itu makhluk yang lemah. Jangan main-main dengan adab Allah. Nah, orang dulu untuk menyadarkan dirinya kadang-kadang ngeduk kuburan di omai. Ngeduk kuburan. Tapi sampean kalau ngeduk kuburan di omai dewi, sampel nanti sampean dianggap sama orang. Orang dulu itu mau menyadarkan dirinya, ya, dikeduk kuburannya. Seperti Rabi'atul Adawiyah itu mempersiapkan, dikeduk, digali untuk kuburannya. Dihatamkan ada di situ Quran 6.000 kali hataman. Rabi'atul Adawiyah, mbo Rabi'ah sungi. Jadi Rabi'atul Adawi itu menghatamkan Quran di kuburannya, persiapan untuk kuburannya 6.000 kali hataman. Allahu Akbar. Habib Ahmad Al-Muhdhar, apanya Habib Muhammad Al-Muhdhar, itu melihat sejarahnya Rabi'ah, waduh, ini seorang perempuan yang asal usulnya sejarahnya ada juga. Jadi Rabi'atul Adawiyah itu adalah perempuan yang tobat, kemudian sudah larut dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku laki-laki dilahirkan oleh keluarga yang baik, masa kalah, kata dia. Dikeduk kuburannya, dihatamkan Quran 7.000 kali hataman. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik. Lah kalau kita kan enggak, jadi cerita 6.000 kali hataman. Setiap hari hatam Quran. Cecek tak kau itu. Loh, itu diceritakan untuk mancing supaya kamu itu semangat. Ya Allah, oh kalau saya setiap hari enggak bisa hatam Quran, minimal 1 juz lah hatam Quran. Ini ngecek dok, men. Nah, karena itu, ayo kita kalau mendengarkan kebaikan-kebaikan, timbulkan semangat untuk bisa melakukan itu kebaikan semampumu gitu loh. Semangat itu ya semampu kamu, nanti Allah yang akan membantu kamu nantinya. Itu jangan nanti ndak blas main godek dok. Paham ya? Main godek dok. Nah, ini ndak bener ini. Nah, harus ada semangat. Wa narun law nafakhtaha adha'at walakin dha'a nafkhuka fir ramadi. Tahu bara api enggak? Bara api itu kalau ditiup semenjak masih ada apinya, ditiup murup, semakin murup, semakin murup. Kita juga begitu. Kalau semenjak masih ada iman, ditiup, diceritakan sejarahnya orang-orang yang soleh, sejarahnya orang-orang dekat kepada Allah, semangat lagi. Wah, semangat lagi ibadahnya, semangat lagi dzikirnya, semangat lagi sholat berjamaahnya. Kenapa? Ditiup, ada titik api dalam hati kita, cinta kepada orang soleh, cinta berbuat baik. Tapi kalau sudah mati apinya jadi debu, ditiup, hilang, tambah mudar, tambah menjauh, tambah kabur. Begitulah juga sebagian orang kalau nggak ada titik apinya, ditiup, diceritanin hadis, diceritani ayat Al-Quran, dinasehati, tambah kabur, belenek, balak-balik dinasehati. Oh, mati jadi. Nggak ada titik api untuk supaya dia itu bersemangat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah
الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا عليك فإنه لا يملك ولا يعز عليك تبارك أنت لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحق وآله وصحبه عدد تؤسس به والحمد لله بالبدر والتنام. أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين